Ya, terima kasih smart listener. Anda kembali bersama kami di Morning Drive ya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda juga semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda hingga tuntas nanti. Baik, di Morning Drive kali ini saya mempunyai tamu spesial ya yang akan kita ajak berbincang-bincang di hari ini. Saya bersama dengan Bapak Muhammad Hatim SSTP, Kepala Disduk Capil Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Hatim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Kena macet tadi pada saat ke Matapam? Lumayan enggak, Ji. Lumayan Alhamdulillah. ya, enggak Ji. Lancar-lancar Ji. Lancar-lancar. Iya. Baik. Nah, untuk hari ini ya, smart listeners, kita akan ngobrol nih tentang single identity number atau SIN ya terhadap pelayanan publik. Nah, ini menjadi tema obrolan kita untuk hari ini, Pak Hatim. Nah, sebelum kita mengetahui lebih banyak lagi nih tentang single identity number ini ya, mungkin ya Pak Hatim bisa menjelaskan dulu nih Pak, sebagai warga negara ya, pentingnya untuk data identitas kependudukan ini apa sih Oke. Pak Hatim? Jadi, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih atas undangannya kembali lagi ke sini untuk kesekian kalinya. Tidak Nggak bosan-bosan ya? henti-hentinya. Ya, tidak henti-hentinya kami selalu menjelaskan program dan juga kegiatan-kegiatan dan juga informasi-informasi terkait kependudukan, karena kependudukan dan pencatatan sipil itu luas, Mbak. Iya. Luas. Kalau cuma untuk sekali dua kali pertemuan itu masih kurang untuk Kayaknya untuk wawasannya. Iya. Masih harus terus apalagi selalu ada peraturan-peraturan terbaru, sosialisasi program terbaru dari kependudukan dan pencatatan sipil yang harus selalu kami update di masyarakat. Nah, panggung-panggung seperti inilah yang kami butuhkan sebagai Ya. instansi layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk menjelaskan, sebagai sarana untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait itu tadi program, kegiatan dan juga aturan terbaru yang ada di kami. Terima kasih saya ucapkan atas undangannya kembali. Nah, terkait saya masuk terkait pentingnya dokumen kependudukan. Ya. Seperti kita ketahui, dokumen kependudukan itu adalah dokumen untuk dokumen sebagai dasar setiap warga ataupun masyarakat penduduk di negara Republik Indonesia ini. Baik itu akte kelahiran, kartu keluarga, ataupun KTP, kartu identitas anak, akte kematian, akte pernikahan, dan segala macam produk dari dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya. Kenapa ini sangat penting? Karena pengalaman ya Mbak ya, pengalaman yang kami temukan di lapangan itu, mindset ataupun bisa dibilang juga kebiasaan tidak hanya dari penduduk Kota Makassar, namun secara umumnya di seluruh Indonesia itu masyarakat terhadap dokumen kependudukan itu agak rendah ininya, perhatiannya. Perhatiannya, Ya. apa yang menyebabkan itu? Biasanya, Ya. biasa kita temukan seperti ini. Umumnya mau dia pakai dokumennya baru dia pergi urus, mau dia pakai dokumennya baru dia pergi urus. Biasa, umum sekali itu ketika dia ingin mengurus layanan-layanan publik lainnya, terkendala dengan dokumen kependudukan, baru pergi dia urus. Baru rapa-rapa. Baru rapa-rapa. Bahasa Makassarnya. Jadi kalau belum penting, belum Seperti dia itu. urus ya. Apalagi di kami, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada produk kami namanya akte kematian. Akte kematian ini yang paling rendah pengurusannya, capaiannya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan untuk akte kematian itu, yang mengurus akte kematian itu biasanya
pada saat pensiunan, atau yang banyak warisannya, ataupun ada klaim asuransinya. Nah ini gini, apakah dia TNI Polri, ASN, yang pensiun, yang meninggal dunia, keluarganya, orang tua ataupun suami ataupun istri, baru diurus karena ada pensiunan yang dia mau urus, atau banyak warisannya, atau ada klaim asuransi. Nah inilah mindset seperti inilah yang bukan cuma di Makassar, di seluruh Indonesia yang saya lihat masih melekat di warga itu, di masyarakat itu, bahwa nanti mereka butuh baru mereka mengurus. Baru mereka rapat. Padahal prinsip dokumen kependudukan itu tidak seperti itu. Prinsip dari dokumen kependudukan itu kita siapkan memang dulu, siapa tahu nanti digunakan. Nah, pada saat digunakan, pada saat dibutuhkan sudah siap Jadi tidak perlu makin rapa-rapa ke sana kemari, sehingga muncullah nanti mereka ketika mereka terdesak, mereka pengennya instan, mereka larinya ke calo, mereka larinya ke pengurus, dan ketika ini hasrat untuk kecepatan layanan itu tidak terpenuhi, baru menyalahkan. Mohon maaf, mungkin pote-pote bilang apa ini begini. Nah ini kembali lagi ke mindset ataupun pola pikir dari masyarakat terhadap pentingnya dari dokumen kependudukan ini. Ada berbagai macam contoh pentingnya dokumen kependudukan itu. Apa saja itu Pak? Contoh misalnya kemarin yang pengalaman ini, saya cerita pengalaman lapangan. Pengalaman lapangan yang kami dapatkan itu misalnya di BPJS. Selama ini tidak memiliki dokumen kependudukan, tidak memiliki BPJS, sehingga jatuh sakit baru sudah di rumah sakit, dia butuh jaminan BPJS untuk pembayaran biaya rumah sakitnya. Terkendala dengan dokumen kependudukan, baru mau diurus. Biasanya kalau saya juga ini ya Pak, banyak sekali yang kejadian seperti itu. Ada juga kejadian katanya nicknya itu tidak sesuai atau bagaimana Pak? Itu sebenarnya apa yang terjadi kalau seperti itu Pak? Nick tidak sesuai itu kadang nick ganda, nick tidak aktif, dan berbagai macam lainnya. Jadi kalau pada saat pergi ke Disdukcapil, apa yang dilakukan dari Disdukcapil kalau semuanya kejadian seperti itu Pak? Ya pengaktifan. Kita lihat kasusnya seperti apa, tergantung case by case-nya seperti apa. Pengalaman dari kami itu juga bahkan ada yang belum punya KTP. Iya Pak. Iya. Ada KTP lama atau KTP elektroniknya belum atau gimana? KTP Pak? Elektroniknya dia belum melakukan perekaman. Jadi kadang itu kasihan masyarakat ini yang sudah di rumah sakit, dia butuh KTP, harus diantar ke kantor Dukcapil ataupun petugas Dukcapil yang datang ke rumah sakit untuk melakukan perekaman. Ya Allah. Nah inilah kondisi-kondisi yang seperti ini. Yang menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya dokumen kependudukan itu, betapa pentingnya kita aware terhadap tertib administrasi kependudukan. Ada juga persoalan misalnya contoh lainnya itu penduduk yang bermigrasi pindah ke kota biasanya. Masuk ke kota Makassar untuk mencari nafkah biasanya, ataupun yang banyak di Makassar itu kan yang pendatang itu yang mencari nafkah ataupun yang menuntut pendidikan, menuntut ilmu, mahasiswa biasanya. Nah, mereka ini pindah fisiknya. Fisiknya pindah, tapi identitasnya, administrasinya tidak pindah. Jadi tetap di daerah? Di daerahnya. Mereka masih istilahnya dalam tanda kutip seperti ini yang dikatakan bahwa mereka tidak tertib administrasi, mereka kurang peduli terhadap pentingnya administrasi kependudukan itu, sehingga biasanya kalau meskipun dia secara de facto sudah sebagai penduduk Kota Makassar, de factonya ya, namun de jure-nya dia belum menjadi penduduk Kota Makassar. Nah, kejadiannya yang bersangkutan masuk rumah sakit.
Yang bersangkutan sudah punya KTP, tapi belum dipindahkan. Yang bersangkutan punya BPJS, belum dipindahkan. Akibatnya apa? Persyaratan di BPJS itu harus membutuhkan pengantar dari puskesmas tempat asalnya. Ini yang memberatkan bagi warga biasanya. Nah, inilah contoh-contoh kendala yang dihadapi ketika kita tidak tertib terhadap administrasi kependudukan ini. Ini kendala-kendala ini baru 2 contoh tadi yang belum memiliki KTP elektronik sehingga membutuhkan BPJS ataupun belum memindahkan dokumen kependudukannya sesuai dengan kondisi fakta yang ada di lapangannya seperti apa. Sehingga dia membutuhkan pengantar dari puskesmas asalnya untuk mengakses layanan rumah sakit Pak. yang ada di Kota Makassar. Apalagi kalau semuanya dalam keadaan gawat begitu Pak ya. Itu dia kasihan. Makanya mudah-mudahan tidak dibutuhkan untuk BPJS. Semua juga orang berdoa untuk agar asuransi kesehatan tidak dipergunakan. Namun kita tetap harus lebih siaga ya, lebih siaga gitu. Nah, itulah contoh-contoh betapa pentingnya dari contoh konkret lah bisa saya sebutkan betapa pentingnya dokumen kependudukan itu. Oke. Saya tambah satu lagi, pentingnya dari dokumen kependudukan itu karena setiap akses layanan publik di seluruh Indonesia, Mbak, di seluruh Indonesia, semua akses layanan publik yang dibutuhkan adalah dokumen kependudukan. Mau ke layanan publik apa aja, mau bikin SIM, harus KTP minimal, mau masuk sekolah, semua, Pak. Semua. Mau ambil pegadaian, semua. Mau ambil kredit, semua. Dokumen kependudukan semua. Hampir tidak ada lagi layanan publik yang ada di negara Republik Indonesia ini yang tidak membutuhkan dokumen kependudukan. Disitulah fokus penting dari dokumen kependudukan itu. Bahkan orang mau buka akun, mau mendaftar ojol aja, yang harus dibutuhkan itu KTP. Ya. Jadi memang mau pinjol KTP. KTP lagi. Minimal KTP. KTP ya. Apalagi kalau yang ribet-ribet misalnya sekolah, mau kredit. Saya sudah rasakan itu, Pak. Ya. Jadi kapan kita tidak mempersiapkan, kita akan keteteran pada saat membutuhkannya. Ini juga nih selain untuk untuk identitas kependudukan ini, yang lain itu terkait kakak juga nih Pak. Apalagi kalau semuanya musim mau masuk sekolah ya. Ini rapa-rapa semua. Rapa-rapa semua baru bisa semua rapa-rapa. Yang belum ngurus kakak. Baru bisa semua rapa-rapa semua. Apalagi kalau sekarang kan sonasi. Nah itu harus 1 tahun. Coba bayangkan kalau kita urus memang dokumen kependudukan pada saat ibu-ibu yang lain sementara mengurus, kita santai-santai maki di rumah tak. Siap nih, selamat. Jadi kita bisa tanya memang itu ibu-ibu yang selamat berjuang. Inilah manfaat ketika kita tertib administrasi, ketika kita tertib dari administrasi dokumen kependudukan. Kayaknya itu enak, sangat memudahkan ya Pak Kadis ya. Jadi mending capek dahulu. Dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, siapkan saja. Siapkan. Oke. Kita lanjut lagi atau kita break dulu ya untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda kembali bersama kami di Morning Drive ya, dan kita masih ngobrol nih bersama dengan Bapak Hatim, Kepala Dinas Dukcapil Kota Makassar ya. Kita masih lanjut lagi ya. Dan saat ini ada beberapa ada pertanyaan yang masuk nih Pak. Kita langsung saja baca. Ini dari Pak Andi Kifli. Nah, saya sudah install aplikasinya tapi belum bisa digunakan. Apakah harus ke Dukcapil lagi katanya? Ya. Silakan Pak. Ini pertanyaan terkait IKD. Saya tangkapnya terkait IKD ya. Identitas kependudukan digital. Digital ID. Digital ID. Kita baru ngomong tentang ini. Kita belum masuk. Kita belum masuk. Tapi namun yang Bapak Suluki siapa? Kifli ya?
Pak Kifli ini tidak menjelaskan aplikasi apa yang dia install. Namun saya di sini menangkapnya adalah IKD. IKD itu adalah identitas kependudukan digital. Saya jelaskan bahwa memang Pak, pada saat kita sudah mendownload, Bapak, Ibu, warga Kota Makassar, saya jelaskan di sini bahwa memang harus datang ke kantor Dukcapil untuk pengaktifannya, ataupun di 15 kantor kecamatan yang ada di Kota Makassar. Kenapa demikian? Karena ini juga demi keamanan data dari Bapak Ibu sendiri. Kami dari Dukcapil harus memastikan bahwa yang mengaktifkan KTP digitalnya adalah memang yang bersangkutan sendiri, bukan diwakili oleh orang lain yang mana nantinya berpotensi untuk disalahgunakan, digunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan yang bersangkutan sendiri. Nah, ini potensi-potensi seperti ini yang kami harus pastikan kepada masyarakat, sehingga mengharuskan Bapak Ibu sendiri harus datang ke kantor kami untuk pengaktifannya. Jadi setelah di-download, memang sistem ataupun SOP yang ada di kami itu harus men-scan barcode yang ada di kantor Dukcapil. Jadi tetap ya, kalaupun dilakukan secara digital di rumah masing-masing, kemudian untuk pengaktifannya tetap harus di kantor Dukcapil. Gitu ini untuk memastikan keamanan. Ini demi keamanan data supaya tidak digunakan sama orang lain. Bayangkan ketika orang lain mengaktifkan yang orang lain, jika tidak harus datang ke kantor Capil, pengaktifannya bisa di rumah. Bayangkan ketika orang lain mengaktifkan datanya orang lain untuk digunakan. Nah, ini kan berbahaya. Ini bisa mengakses semua rahasia pribadi kita nih. Iya. Oke. Pak Kadis, sebelum kita masuk lagi nih untuk membaca ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, mungkin kita bahas dulu nih tentang single identity number ini sebenarnya apa nih Pak Hatim? Ya, di kami juga itu, ini sebetulnya program dari Bapak Presiden, Mbak. Bapak Presiden, dan ini sudah ada undang-undangnya juga. Indonesia akan menuju ke single identity number. Single identity number itu seperti apa sih? Single identity number itu adalah penyatuan dari berbagai database ataupun nomor-nomor pelayanan yang ada di berbagai layanan publik ke dalam satu nomor. Misalnya nih. Misalnya nomor BPJS, layanan BPJS itu tidak lagi menggunakan nomor BPJS. Dia menggunakan NIK, nomor identitas kependudukan. Jadi, kelebihannya itu tadi bahwa masyarakat tidak perlu lagi menghafal banyak nomor ke instansi layanan publik. Cukup menghafal NIK ataupun membawa KTP. Jadi kan sekarang BPJS itu sudah tidak ada kartunya. Kartunya itu adalah KTP. Cukup bawa KTP. Begitu pula yang terbaru ini adalah per 1 Januari kemarin 2023 adalah layanan yang baru bermigrasi juga ke NIK, itu adalah layanan pajak NPWP. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa NPWP ini sekarang sudah tidak ada nomornya. Jadi tidak ada lagi nomor NPWP yang dimiliki oleh semua masyarakat. Kedepannya nomor itu dimigrasi ke NIK. Jadi nomor NPWP tak sekarang adalah NIK. Sama dengan nomor BPJS tak sekarang adalah NIK. Jadi tidak banyak nomor yang kita hafal dan tidak banyak kartu-kartu yang kita butuhkan. Cukup bawa KTP, itu sudah bisa mengakses dari berbagai layanan publik yang ada di Republik ini. Nah, kedepannya mimpi yang ingin diwujudkan oleh Bapak Presiden tentunya bagaimana layanan-layanan publik lainnya semua bermigrasi ke dalam NIK ini. Bahkan kalau bisa memungkinkan nomor rekening bank sendiri itu cukup menggunakan NIK aja. Namun dengan memperhatikan, dengan menyiapkan sistem pengamanan yang ada di bank masing-masing. Jadi tidak banyak nomor rekening, nomor NPWP, nomor BPJS yang harus dihafal. Cukup satu kartu, KTP dan nomor induk kependudukan. Dan inilah yang ini menjadi semangat awal dilahirkannya KTP ini menjadi akun dari semua layanan publik yang ada di Republik ini. Jadi satu kartu, satu nomor untuk mengakses
semua layanan publik. Ketika semua bermigrasi ke dalam nomor induk kependudukan ini, mewujudkan cita-cita apa tadi istilahnya single identity number itu. Oke. Jadi ini ya Pak Hatim ya. Jadi untuk single identity number ini memang semuanya migrasi Pak ya. Iya. Kalau biasanya kita mengenal ya untuk nomor BPJS itu lain, terus untuk NPWP lain. Betul. Jadi kalau kita buka dompet itu banyak kartu di banyak dalam kartu. karena beda-beda Pak. Apalagi kalau pada saat mau pergi periksa ke klinik, nah itu harus buka lagi nomor Betul. BPJS-ku berapa. Betul. Ya. Oke. Kemudian Pak, kalau kita mengenal sekarang kan ada KTP elektronik nih. Kita sudah punya KTP elektronik. Nah untuk bisa mendapatkan single identity number ini, itu gimana Pak? Apakah kita harus memperbarui lagi KTP elektronik kita atau langsung migrasi ke KTP digital Pak? Jadi saya jelaskan dulu Mbak. Single identity number ini bukan nomor baru Mbak. Jadi tetap NIKTA yang kita miliki sekarang, NIKTA yang kita punya sekarang itu, jadi istilahnya instansi pelayanan yang menyesuaikan ke kita ke Capil. Mereka menggunakan NIK, tidak perlu lagi NIK tambahan, nomor tambah, tidak seperti itu pemahamannya. Jadi pemahamannya adalah warga, NIK yang dimiliki warga. Jadi begini istilahnya Mbak. Kita sudah punya data BPJS sebelumnya. Terus kita punya NIK. Jadi tinggal dicocokkan BPJS-nya mengikuti NIK-nya, bukan capilnya yang bukan ke capil lagi untuk mengurus nomor-nomor. Tidak seperti itu. Jadi tetap ya yang di NIK yang KTP elektronik kita yang sekarang itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Oke. Jadi kalau pada saat kita ke BPJS itu yang itu menjadi ke rumah acuan sakit, ke kantor pajak itu cukup bawa KTP. Oke. Seperti itu. Jadi itu ya untuk KTP Single elektronik. identity number itu adalah semangatnya adalah satu nomor untuk semua layanan. Nomor yang dimaksud adalah NIK. Nah, tidak perlu lagi maksudnya harus ke capil kemana tidak. Jadi yang menyesuaikan adalah sistem BPJS-nya, sistem kantor pajaknya yang menyesuaikan ke NIK-nya. NIK-nya ibu berapa? Ini nomor BPJS-nya ibu berapa? Nomor BPJS-nya dihapus, yang berlaku NIK-nya. Seperti itu. Oke. Tadi seperti diinformasikan juga ya oleh Pak Hatim ya, kedepannya mungkin bisa juga ya untuk rekening juga migrasi juga ke NIK itu ya Pak ya. Namun, jadi memang harus. Kalau untuk rekening bank itu kan ini kan terkait keuangan, harus membutuhkan kehati-hatian ekstra untuk penerapannya. Namun alangkah bagusnya jika hal demikian bisa diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai keamanan yang ada. Oke, kita masih lanjut lagi ya Pak Hatim. Dan saat ini kita jawab lagi nih, ada pertanyaan. Ya, ini dari Muhammad Basri. Efektif berlakunya single identitas ini mulai kapan Pak? Bagaimana prosesnya katanya? Ya, ini tergantung dari instansinya masing-masing. Kami sudah menyiapkan KTP dengan NIK bagi semua warga negara Indonesia. Kami sudah siapkan. Ini tergantung lagi, misalnya kemarin NPWP ini sudah mulai diterapkan di 1 Januari. Jadi kembali ke instansi masing-masing. Per 1 Januari kemarin kantor pajak sudah menerapkan bahwa nomor NPWP itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah NIK. Nah, kemarin juga BPJS sudah menerapkan seperti itu, bahwa nomor BPJS sudah tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah NIK. Ini sudah berlaku semua. Namun ada memang instansi yang belum bermigrasi ke sana. Ini kembali lagi ke kesiapan dari instansi layanan tersebut. Jadi misalnya nomor SIM kan masih beda tersendiri. Nah, nomor SIM-nya kalau bisa diimigrasi ke NIK juga lebih bagus. Misalnya ketika ada SIM, surat izin mengemudi misalnya, ya. Surat izin mengemudinya itu tinggal menunjukkan NIK-nya, KTP-nya. Sudah bisa di-tracking ininya. Ya, tergantung kesiapan dari misalnya ini kepolisian, siap enggak untuk migrasi ke NIK, menggunakan NIK itu. Tapi pastinya ini proses gitu ya Pak ya? Ya, proses ya. Oke. Cukup ya dari Pak Andi Basri. Kita lanjut lagi. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau mau cek dari Pak
menanyakan ya, kalau mau cek apa KTP aktif atau tidak valid, bagaimana caranya, Ya, Pak? ada dua cara yang bisa digunakan, yaitu yang pertama datang langsung ke kantor Dukcapil ataupun di 15 kantor kecamatan untuk mengetahui aktif atau tidaknya KTP ataupun NIK. Yang kedua adalah dengan mengakses layanan website kami, yaitu di dukcapil.makassarkota.go.id. Nah, di sana bisa diketahui apakah KTP elektronik ataupun NIK-nya Bapak Ibu aktif atau tidak. Dua cara itu. Itu bisa dicek ya secara online ya. Bisa diulang lagi Pak untuk website. Untuk websitenya itu ada di dukcapil.makassarkota.go.id. Silahkan pilih menu pengaktifan data. Itu ya. Jadi kalau selamanya ya kadang ya kalau kita ada pengurusan gitu kan. Boleh. Itu baru kaget Pak. Ternyata Anda aktif di KTP ku. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Boleh. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, kalau sudah ada dari BA, nah ini kalau sudah ada single identitas yang kita install di smartphone, apakah kedepannya KTP, kartu lainnya dalam bentuk fisik tidak dipakai lagi, Pak? Setiap pengurusan hanya menggunakan aplikasi itu saja, katanya. Jadi perlu saya luruskan juga di sini, bahwa yang saya tangkap ya dari penjelasan dari pertanyaannya, bahwa single identity number itu dengan identitas kependudukan digital itu berbeda, Mbak. Digital ID dengan single identity itu berbeda. Single identity itu SIN ini beda ya? Ya, single identity number itu adalah program yang mana di seluruh Indonesia nantinya pelayanan itu satu nomor, yaitu NIK ke depannya. Sementara digital ID itu adalah KTP dalam bentuk digital yang bentuk aplikasi. Itu bedanya. Jadi single identity number ini bukan aplikasi. Bukan aplikasi, Mbak. Jadi dia program yang ada di masing-masing instansi layanan publik yang menggunakan NIK, tidak menggunakan lagi nomor masing-masing. Bukan aplikasi yang ada di HP, bukan. Dia itu adalah single identity number itu adalah satu nomor untuk semua layanan publik. Tergantung pemberi layanannya itu, dalam hal ini biasanya BPJS, kantor pajak, kantor SIM, bank itu mau menerapkan single identity number ini. Nah, dia itu cuma semacam program satu nomor untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Itu satu nomor. Nah, identitas kependudukan digital ini ataupun digital ID ini adalah aplikasi yang eKTP ya, dalam bentuk digital yang ada di smartphone seperti itu. Begitu. Jadi bedanya itu ya? Iya, single identity number itu bukan aplikasi, Mbak, bukan. Itu program. Tidak ada aplikasinya di HP. Oke, jadi memang harus ini memang semuanya migrasi, Pak ya? Ya. Nomor-nomor kita yang ada di BPJS, NPWP, itu semua migrasi ke NIK ini. Jadi itu bukan masyarakatnya yang mendownload, bukan sendiri ya, bukan. Otomatis dari sananya, dari BPJS-nya yang migrasikan. Ya, tidak perlu ada. Nggak usah repot-repot. Jangan nggak usah mendownload, mengaktifkan, tidak. Berbeda dengan KTP digital, digital ID ataupun identitas kependudukan digital. Nah, kalau itu kan bisa di-download sendiri, Pak ya. Nanti kita akan masuk ke sana mungkin. Ke digital ID pembahasan. Digital ID ya. Oke. Kita masih lanjut lagi. Kemudian ada lagi nih dari MBLL. Tidak ribet saat pengurusannya, Pak. Kalau aplikasi sudah diinstal, terus kelanjutannya bagaimana? Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Pak, tentang digital ID tadi ya. Digital ID. Atau kita sudah masuk, langsung saya menjelaskan tentang digital ID. Oke, langsung saja Pak, digital ID ya. Saya jelaskan Bapak Ibu bahwa itulah tadi perbedaan antara single identity number dan juga digital ID. Nah, digital ID ini saya jelaskan adalah berupa identitas kependudukan dalam bentuk digital, dalam bentuk HP, smartphone. Nah, jadi bahasa
bahasa gampangnya itu, simpelnya itu KTP tak dikasih masuk ke dalam HP. Jadi dalam bentuk aplikasi. Ya, jadi Tah? diberi sendiri. Nah, supaya mudah dipahami. Itu KTP tak dikasih masuk ke HP supaya kelihatan. Ya, itu namanya digital ID. Itu namanya digital ID, bukan single identity number. Single identity number itu adalah program. Program dari pemerintah pusat. Nah, digital ID ini aplikasi yang ada di digital ID ini juga merupakan sebagai pengganti dari KTP elektronik. Bisa digunakan untuk pengganti KTP. Jadi ada KTP tak secara fisik dan juga ada KTP secara aplikasi. Perbedaannya itu tadi dari yang paling utama yang kelihatan itu adalah bentuk fisiknya. Satu dalam berbentuk kartu, satu berbentuk aplikasi software yang ada di HP. Nah, inilah yang dinamakan identitas kependudukan digital. Nah, digital ID ini sudah bisa di-download di Play Store dengan menggunakan HP yang berbasis Android. Itu namanya di situ adalah identitas kependudukan digital. Tapi kalau semuanya untuk pengaktifannya sendiri bagaimana Pak? Tetap ke Disdukcapil? Jadi saya jelaskan di sini bahwa setelah kita mendownload KTP digital itu memang harus diaktifkan di kantor Dukcapil, Mbak. Kenapa demikian? Karena ini juga adalah upaya untuk menjamin keamanan dari pemilik identitas yang bersangkutan sendiri. Karena akan sangat rawan ketika bisa diaktifkan di rumah dan juga yang mengaktifkannya itu bukan yang bersangkutan. Sehingga KTP digitalnya bisa disalahgunakan. Nah, bisa dibuat untuk buka rekening, bisa buat untuk pengaktifan nomor telepon seluler. Sekarang kan nomor telepon seluler itu kan untuk registrasinya menggunakan NIK dan KK. Nah, kalau nomor telepon itu menggunakan NIK dan KK tak, sehingga nomor telepon lantas digunakan untuk tindak kejahatan atau tindak kriminal, misalnya, itu bisa merugikan si pemilik identitas ini. Nah, olehnya itu pengaktifannya untuk menjamin keamanannya diharuskan untuk datang ke kantor Dukcapil. Oke. Jadi tetap ya. Kalau semuanya untuk untuk ngeprintnya itu bisa dilakukan sendiri, tapi untuk pengaktifannya tetap ke Dukcapil ya. Baik, kita ada lagi pertanyaan nih Pak Kadis. Dari Dian, Pak, kalau KTP digital ini sudah bisa digunakan ya? Iya. Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa di Dukcapil identitas kependudukan digital ini sudah di-launching oleh dalam hal ini Dukcapil Pusat yang dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri, sudah resmi di-launching dan diterapkan bagi seluruh masyarakat di Republik Indonesia ini. Nah, lantas identitas kependudukan digital ini sudah dibuatkan surat edaran. Jadi sudah ada surat edaran. Sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang mana penerapan digital ID ini sudah bisa digunakan di berbagai layanan publik. Jadi seyogianya bahwa layanan publik yang menggunakan dokumen kependudukan sebagai dasar, biasanya kan itu semua layanan publik itu anggaplah seperti bank apa dan sebagainya itu yang menggunakan KTP sebagai dasarnya, itu seyogianya ini juga sudah bisa menerima digital ID ini. Jadi sebaiknya semestinya sudah bisa menerima digital ID ini sebagai salah satu identitas resmi bagi warga negara Republik Indonesia. Saya pernah nih Pak Hatim ya. Pada saat saya ke klinik nih untuk BPJS ya. Saya memperlihatkan ya untuk KTP untuk yang identitas digital ini kan. Petugasnya malah minta Pak, mana untuk fisiknya katanya. Ya, itulah dia. Aduh, ini bagaimana ini? Nah, harusnya kan. Itu makanya saya jelaskan kembali. Ini berpulang. Ini kembali kepada mindset masing-masing instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik. Siap enggak mereka, mampu enggak mereka untuk
mengikuti langkah Digital kami ini ya, digital iya. ini. Nah, ketika mereka tidak sanggup, tidak belum membackup dengan kesiapan untuk penerapan digital ID ini, tentunya mereka akan ketinggalan. Karena ini kan digitalisasi itu Mbak tentunya juga merupakan tuntutan zaman. Dan juga merugikan nih untuk Iya. yang pasiennya, Pak. Betul. Itu bisa dibayangkan kalau semuanya KTP fisiknya minta difotokopi lagi, Pak. Itu betul. Jadi yang dibutuhkan itu Iya. sebetulnya adalah NIK nomornya. Dia mengakses sistem yang ada di komputernya itu di rumah sakit misalnya. Mengakses sistem itu cukup memasukkan NIK itu. Jadi Oke. ketika dia masukkan NIK Itu sudah kan terlihat sudah semua terlihat ya? semua datanya di sana Oke. di sistemnya. Baik, Pak, kita masih lanjut lagi. Boleh. Ada beberapa pertanyaan Boleh, lagi. boleh, Ini kali dari Pak Carlos Jeratu. Misalnya, SIN sudah berlaku, apakah kedepannya jika pindah domisili tidak perlu urus berkas lagi nih, Pak? Katanya. Ya, yang mana ini yang single identity number atau Ya, single identity number, Pak, sudah berlaku. Misalnya SIN ini sudah berlaku katanya. Apakah kedepannya jika pindah domisili tidak perlu urus berkas lagi? jadi Kayaknya enggak usah ya. jadi begini, single identity number itu saya jelaskan ini masih banyak yang iya ya. Single identity number itu adalah untuk layanan publik. Sementara pelaporan terhadap updating data yang ada di dokumen kependudukan itu tetap wajib, Mbak. Jadi single identity number itu untuk instansi luar, bukan untuk Dukcapilnya. Jadi instansi luar ini adalah misalnya BPJS, NPWP, kepolisian, itu cukup menggunakan satu nomor. Nah, untuk paspor kalau imigrasi misalnya mau menggunakan NIK, tidak ada lagi nomor paspor. Jadi nomor NIK aja digunakan. Nah, itu memungkinkan. Namun proses pindah itu adalah internal dari Dukcapil. Bukan SIN ini tadi adalah layanan ya ataupun migrasi dari instansi luar, bukan ranah dari Dukcapil. Nah, untuk pelaporan jangankan pindah, Mbak, updating data itu ketika Bapak Ibu misalnya memiliki anak yang baru ataupun pendidikan yang baru, jenjang pendidikan yang baru ataupun misalnya pekerjaan yang baru, itu tetap harus diupdate dokumen kependudukannya dengan cara melaporkan ke Dukcapil. Gitu ya. Jadi kalau semuanya jika pindah domisili tidak perlu urus berkas lagi. Kalau domisili ini gimana, Pak? Tetap ya? Tetap dilapor. Tetap dilapor. Pindah domisili misalnya misalnya dari Jakarta mau pindah ke Makassar, Itu tetap harus ada pelaporan. Harus ada pelaporan. Karena itu lagi tadi kembali ketika tidak dilapor, pada saat tiba-tiba ada klaim asuransi misalnya, itu bisa akan repot. merepotkan. Oke. Jadi sebelum digunakan lebih bagus kita persiapkan Mila ya. Baik, kemudian Pak ada lagi pertanyaan. Oh iya, ini katanya keren ini. Memang sih seharusnya apalagi di zaman modern seperti ini orang tidak perlu lagi bawa kartu kemana-mana katanya Pak. Ini tuntutan zaman, Mbak. Ini jadi zaman yang menuntut kita untuk era digitalisasi. Ketika ada instansi publik lainnya tidak menerapkan atau tidak mengikuti langkah digital ID ini, akan sangat ketinggalan rasanya. Iya. Kemudian ada lagi orang sekarang itu lebih baik lupa dompet dibanding HP-nya. Nah, Ya itu dia menjadi aplikasi itu dia menjadi alasan kemudahan dari digital ID ini karena di mana-mana saya jelaskan bahwa orang itu biasanya keluar rumah lupa dompet biasa, tapi jarang itu masyarakat sekarang di era seperti saat ini lupa HP keluar rumah. Jadi kayaknya kembali lagi ya. Jadi ini kemanapun kita selalu membawa identitas kita. Apalagi di digital ID itu sudah tercantum di dalamnya itu kartu keluarga dan juga akte kelahiran Jadi tidak perlu membawa kartu keluarga kemana-mana. Sudah ada di dalam aplikasi itu. Jadi bukan hanya KTP yang ada di sana, dokumen kependudukan lainnya juga ada di dalam sana. Ketika dibutuhkan, sudah ada dalam aplikasi tersebut. Nah, ini berpulang lagi, kembali saya tekankan bahwa berpulang lagi kembali kepada instansi layanan publik
pemberi layanan publik lainnya, apakah menerima digital ID ini atau belum. Itu sosialisasinya seperti apa, Pak? Ya, namun kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk penerapan digital ID ini, bahwa digital ID ini adalah sebagai alat identitas kependudukan yang sah dan berlaku secara resmi di seluruh Indonesia, publik, ya? seluruh pelayanan publik. Nah, kembali berpulang lagi ke pemberi pelayanan publiknya. Ya, siap nggak mereka untuk menerima identitas kependudukan digital ini? Saya pernah itu, Pak. Dia minta bentuk fisik terus difotokopi, saya keliling-keliling lagi, Pak. Cari itu tempat dia. fotokopi. Inilah yang bentuk-bentuk layanan yang semestinya di masyarakat ini sudah harus dimudahkan, karena yang mereka butuhkan itu, misalnya di bank itu yang mereka butuhkan adalah nicknya saja, Mbak, karena mereka bank itu sudah bisa melihat biodatanya, biodata warga seluruh penduduk yang ada di Indonesia itu dengan memasukkan nick. Bank itu bisa melihat biodatanya dengan memasukkan nick. Dan nomor NIK ini tidak perlu ditunjukkan fisiknya sebetulnya, meskipun dihafal, meskipun warga menghafal NIK-nya sudah bisa diakses sebetulnya, karena sistem bank itu terkonek langsung ke Dukcapil Pusat. Ya, semuanya langsung terlihat ya. Kelihatan. Nanti kayak nomor handphone aja gitu, Pak. Iya, betul. Bahkan kalau perlu, misalnya pemerintah kita atau dalam hal ini telekomunikasi BUMN yang ada di Republik ini menggunakan NIK sebagai nomor telepon, keren juga itu. Iya, tidak perlu lagi nomor HP kita hafal-hafal. Oke. Jadi memang sistem keamanannya yang perlu ya, dipersiapkan. Oke, ini perlu kajian lagi lebih dalam ya. gitu, Pak ya. Baik. Masih ada yang ingin disampaikan, Pak Hatim, sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita ya, dari program dari Disdukcapil Kota Makassar sendiri apa nih yang sekarang, Pak? Ya. Selain SIN ini. Ya. Jadi perlu saya jelaskan, IKD adalah identitas kependudukan digital, yang mana merupakan sebuah digitalisasi dari dokumen kependudukan Bapak Ibu. Tidak hanya KTP, namun KK dan juga dokumen lainnya itu sudah ada di dalam IKD aplikasi tersebut. Nah, aplikasi ini bisa di-download di smartphone yang berbasis dengan Android, yakni di Play Store. Nah, saya harapkan Bapak Ibu silahkan mendownload jika ingin menggunakan aplikasi IKD ini, KTP digital ini, bisa mendownload di Play Store dan mengaktifkan di kantor Dukcapil ataupun di 15 kantor kecamatan yang ada di Kota Makassar. Nah, dengan adanya IKD ini juga merupakan solusi jawaban dari kelangkaan belangko yang biasanya terjadi. Jadi kalau misalnya habis belangko, persiapan belangko habis, persediaan dan stok belangko habis, ya bisa dengan mengaktifkan IKD ini lagi. Tidak perlu lagi belangko KTP. Kalau ada memang HPTA, tidak perlu belangko KTP. Hemat kertas, hemat belangko juga belangko. Ya. Seperti itu. Oke, Pak Kadis, kalau saat ini yang yang paling banyak nih masyarakat ya ke pengurusan apa nih, Pak, ke Disdukcapil Kota Makassar untuk saat ini, Pak? Untuk saat ini adalah kartu keluarga dan juga KTP biasanya. Itu yang paling banyak ya untuk pengurusan saat ini ya. Kemudian nih, Pak, untuk ini juga mungkin untuk himbauan juga ke masyarakat ya. Kalau untuk pengurusan kependudukan ya, itu memang harus langsung sendiri ya. Ya. Jadi saya juga pada kesempatan kali ini saya ingin menghimbau kepada Bapak Ibu warga Kota Makassar agar dalam setiap pengurusan ataupun pengusulan penerbitan dokumen kependudukannya itu agar dilakukan sendiri. Kenapa demikian? Karena ini juga untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan penginputan data. Biasanya kalau melalui calo ataupun melalui perantara itu biasanya terjadi kesalahan penginputan data. Kenapa? Karena ini informasinya sudah beralih. Berbeda ketika kita sendiri yang melaksanakan, itu istilahnya kalau tanggal lahir tak, tempat tanggal lahir tak, nama orang tua tak, sudah dihafal di luar kepala nih. Nah, kalau kita lewat calo belum tentu calonya tahu hafal ya, kesalahan satu huruf bahaya. Nah, ketika terjadi kesalahan penginputan seperti ini di dokumen kependudukan akan merepotkan sendiri yang bersangkutan ketika ingin memperbaikinya nanti.
Nah, apabila sudah terbit dokumen kependudukannya, namun salah, akan sangat merepotkan bagi yang bersangkutan sendiri untuk memperbaikinya. Olehnya itu, saya harapkan kepada Bapak Ibu agar dalam setiap pengurusan dokumen kependudukannya itu tidak melalui perantara ataupun calo. Karena ini juga tentunya ada sanksi administrasi, sanksi pidananya yang berlaku bagi setiap pengguna yang menggunakan layanan dari calo ataupun perantara ini. Oke, Pak, saya mau nanya juga nih, kalau semuanya untuk pengurusan akte kelahiran kemudian KK itu ada biaya yang dikeluarkan atau gimana, Pak? Ya, jadi perlu saya jelaskan juga di sini sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa layanan administrasi kependudukan itu bagi seluruh warga Indonesia itu adalah gratis tanpa dipungut biaya. Perlu ditekankan ini di sini gratis tanpa dipungut biaya. Olehnya itu apabila ada perantara ataupun calo yang meminta biaya penerbitan dokumen kependudukan itu jangan dilayani. Dan jika yang meminta pungutan itu ataupun biaya itu adalah petugas kami, tolong segera dilaporkan di kantor Dukcapil. Ada nomor aduan kami di Dukcapil ataupun di Instagram, di media sosial kami, baik itu Instagram ataupun Facebook. Di sana ada nomor aduan. Segera laporkan apabila ada petugas kami yang meminta biaya ataupun bayaran dalam setiap dokumen kependudukan. Itu bisa dilapor gitu ya? Bisa dilapor. Oke, Pak Hatim, kemudian nih untuk layanan di Dukcapil Kota Makassar sendiri itu dari hari jam kerja saja atau bagaimana, Pak? Ya, jadi layanan yang ada di kami itu di kantor Dukcapil itu dari Senin sampai Jumat itu terbuka dari pukul 8 sampai pukul 4 sore seperti biasa. Namun kami menyadari ada kondisi di masyarakat bahwa terkadang masyarakat ataupun warga yang beraktivitas juga di hari kerja ini terbatas waktunya ketika di hari kerja. Sehingga kami membuka layanan di hari Sabtu dan Minggu, namun dengan jam yang operasional yang terbatas. Itu cuma dari jam 8 sampai jam 12 siang. Berarti setengah hari, Pak, ya? Setengah hari kita bukanya di Sabtu dan Minggu. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Heri ingin sampaikan Pak Hatim Cukup. untuk masyarakat, Terima kasih. ya, dan yang pastinya Smart Listener untuk perbincangan ini itu bisa Anda kembali saksikan itu di channel YouTube Smart FM Makassar. Terima Ya. kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Hatim sudah hadir di studio ya Pak ya. Dan Smart Listener, demikian untuk ngobrol kita pagi ini bersama Kepala Disdukcapil Kota Makassar Bapak Muhammad Hatim SSTP. Saya Mirza Arianti pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.